Apakah yang harus dilakukan bila mana kebetulan terjadi peperangan antara sesama masyarakat Islam? Mungkin pertengkaran dan peperangan telah berlaku di zaman khalifah-khalifah Islam dulunya, ataupun juga mungkin sesudahnya dalam sejarah. Tetapi sesuai itu bukanlah atas dasar-dasar prinsipal tentang hukum Islam sendiri. Kejadian yang berlaku hanyalah mengenai soal-soal taktis ataupun ditimbulkan oleh kemunafikan, didorong oleh faham sekuler untuk kepentingan duniawi. Selagi manusia itu berpegang teguh pada ajaran yang diturunkan Allah tercantum di dalam Al-Quran, tidaklah akan terjadi pertentangan antara sesama masyarakat Islam. Namun kalau berlaku juga, maka nyatalah salah satu pihak ataupun keduanya golongan yang bertentangan itu telah menyelewengkan hukum yang harus berlaku. Kedua golongan yang bertengkar itu hendaklah sama kembali kepada hukum Allah dengan cara sama-sama menginsafi kekeliruan yang sedang dilakukan hingga timbullah pertengkaran itu. Atau suatu pihak ketiga dari masyarakat Islam memang sengaja menjadi penengah untuk mendamaikan serta menyelesaikan pertengkaran yang berlaku. Dengan mengerti bahwa terhadap masyarakat kafir yang diperangi masih dapat dilakukan sifat perdamaian dan persaudaraan, asal saja mereka mengakui masuk agama Islam. Tetapi apalagi antara dua golongan yang sama-sama beragama Islam sendiri. Tentang ini baiklah kita kutipkan beberapa maksud ayat. Surat ketiga ayat 103, surat keempat ayat 59, surat ke-49 ayat 9, surat 49 ayat 10, dan surat ke-57 ayat 16. Jadi bila mana kedapatan dua golongan masyarakat Islam berperang, maka teranglah salah satu atau kedua golongan itu telah fasik dari hukum yang diturunkan Allah. Mereka haruslah didamaikan. Jika salah satu golongan masih menyanggah, maka golongan ini harus diperangi bersama hingga mereka terpaksa menerima perdamaian menurut ketentuan hukum yang diturunkan Allah. Kemudian itu terhadap semua golongan hendaklah diberi sikap yang baik, adil, dan produktif. Tetapi ingatlah bahwa selagi orang-orang Islam masih berpegang pada ketentuan Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, mereka tidak akan bertengkar tentang sesuatu. Sebaliknya, semua orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah disuruh mengikuti hukum yang termuat di dalam Al-Quran, surat ke-57 ayat 16. Maka hal ini jadi pertanda bahwa di antara penganut Islam kini masih banyak yang mengikuti tradisi sebagaimana penganut agama lain yang telah sangat keras hatinya dalam kefasikan. Sekali lagi, orang hendaklah benar-benar dapat memahami maksud ayat-ayat suci surat ke-5 ayat 49, surat ke-5 ayat 50, surat ke-6 ayat 153, dan surat ke-7 ayat 3. Bahwa orang-orang yang menyatakan dirinya beragama Islam hendaklah mematuhi dan mengikuti hukum yang diturunkan Allah saja yang kini tercantum di dalam Al-Quran. Siapa yang mengikuti ajaran selain daripada itu, apalagi yang tradisional, maka sifatnya hanya khilafiyah, pertengkaran, dan menjurus kepada kefasikan.